Kali ini gue mau ngebahas brand handphone legendaris yaitu Nokia. Di channel gue ini gue akan membahas seputar branding, bisnis, teknologi, dan hal apapun yang gue suka. Jika kalian suka konten gue, silahkan subscribe dan aktifin loncengnya. Sebelum kita lanjut, kita throwback dulu beberapa dekade ke belakang. Buset, gak kelamaan tuh. Yap, memang benar Nokia ini berjaya di era tahun 90-an dan 2000-an. Kira-kira satu dekade ke belakang sebelum smartphone, buah-buahan, dan robot hijau mulai melakukan invasi. It remembers because it's human to forget. Maria? Nokia, connecting people. Ada yang ingat ringtone ini? Ringtone ini pasti super duper terkenal, apalagi buat kita-kita anak 90-an yang HP bapak sama emak kita tuh HP-nya pasti pakai Nokia. Terus kalau nyalain HP-nya muncul startup gambar tangan yang lagi salaman, atau bisa dibilang jebat tangan kali ya, yang dulu tuh sangat familiar dan populer. Paling ingat kalau kita tuh kesel sama HP Nokia waktu kita mau ngirim SMS. Terus si keypad di Nokia tuh udah mulai keras dan gak nurut, alias udah aus, alias udah rusak. Alasan buat ganti keypad itu biasanya kalau keypadnya udah keras atau gak berfungsi lagi. Tapi beda kalau urusan buat ganti casing HP-nya. Alasan biasanya paling banter kalau kita tuh udah bosen sama warna casing bawaan HP-nya atau buat gaya-gayaan aja. Well, perkembangan teknologi emang gak bisa dibendung. Gue masih ingat ketika pakai HP Nokia yang layarnya hitam putih dan bisa dipakai telepon sama SMS doang. Yang paling futuristiknya tuh kalau ada FM radionya. Terus gue ganti pakai Nokia Java, dan yang paling gue ingat waktu Nokia pakai sistem operasi yang boleh dibilang sebagai OS penemu smartphone yaitu Symbian. Symbian dari Nokia ini dulu emang powerful, dimana komputasi sama user interface-nya itu udah ciamik. Sebut saja seri Nokia yang terkenal yaitu Nokia N70, N73 sampai N95, di mana HP yang masih pakai keypad ini memiliki fitur layaknya smartphone sekarang. Gak hanya buat alat komunikasi doang, di HP Symbiannya Nokia ini kita juga bisa koneksi ke internet dan bisa multimedia kayak dengerin musik sama nonton video. Ya walaupun videonya kualitasnya itu cuma 3GP atau paling enggak MP4 lah. Tapi yang paling gokil dulu ketika Nokia N95 yang jaringannya udah 3G, ini bisa streaming YouTube yang notabene itu masih susah diakses untuk HP. So, Nokia tetap menjadi raja sektor handphone walaupun banyak merek handphone yang mulai mengusik Nokia. Sebut saja yang paling berani mengusik mereka adalah BlackBerry, yang membuat desain keypad QWERTY yang dinilai inovatif pada zamannya. Nokia pun tentu tak mau kalah dengan menghadirkan keypad QWERTY di handphone mereka, dengan branding Nokia yang sudah dikenal sebagai handphone awet dan usable. Di sisi lain, Apple pun mulai memperkenalkan smartphone mereka yaitu iPhone pada tahun 2007. Dengan inovasi menggabungkan telepon, Safari, dan iPod alias menggabungkan telepon, internet, dan entertainment ke dalam satu telepon berlayar sentuh. Tapi di awal kehadirannya dari iPhone ini masih belum bisa menggemingkan Nokia. Pasalnya Nokia dengan cepat mengenalkan Symbian layar sentuh mereka, sebut saja Nokia Asha dan X series mereka. Tahun kemudian Android pun akhirnya dirilis di pasar dengan menggandeng banyak vendor smartphone. Tahun demi tahun berlalu dengan free use atau open source-nya, akhirnya Android mengalahkan Nokia dalam penjualan handphone, atau kini sudah berganti menjadi smartphone, disusul oleh iPhone dari Apple yang mengekor Android. Pada tahun 2012, akhirnya Nokia menyerah dengan Symbian mereka. Versi Symbian terakhir dirilis yaitu Symbian Belle, sekaligus menjadi Symbian terakhir yang ada di Nokia. Pasalnya Nokia dengan mantap menghentikan Symbian sebagai operasi sistem mereka. So, bye-bye Symbian.
Ada hal unik terjadi di sini, di mana ketika ada kabar Nokia sedang mencari OS pengganti Symbian, Android tanpa ragu menawarkan Nokia untuk bergabung dengan Open Handset Alliance, mereka alias konsorsium smartphone, sama seperti vendor Android lainnya. Tapi dengan nama Nokia yang masih besar waktu itu, mereka pun menolak Android yang mereka anggap masih pemain baru di dunia mobile. Akhirnya di tahun yang sama Nokia mengejutkan dunia. Nokia bekerja sama dengan Microsoft dalam membuat smartphone mereka. Dan smartphone mereka namai dengan nama Nokia Lumia dengan sistem operasi yang Microsoft namai Windows Phone. Tapi kenyataannya Windows Phone atau Nokia Lumia hanya bisa bertahan sampai tahun 2016. Lantas apakah salah Nokia menolak Android? Well, jawabannya tidak. Nokia tidak salah kalau urusan menolak Android. Dengan menggandeng nama dari Windows yang sudah terkenal sebagai sistem operasi desktop terkenal di dunia, nampaknya sah-sah saja kalau Nokia menginginkan jaminan nama dari Windows. Tapi disinilah kesalahan dari Nokia dan Windows Phone yang akan gue jelasin ke kalian. Kalau ada yang nanya alasan kalian beli smartphone itu buat apa, gue yakin pasti jawabannya bervariatif. Ada yang buat komunikasi doang seperti telepon atau chatting, ada yang buat sosial media, ada yang buat jualan di online shop, dan yang paling banyak itu urusannya sekarang adalah gaming. Gue jelasin secara simpel di sini. Pertama, orang butuh handphone itu buat komunikasi doang, tapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan mereka itu bertambah menjadi komunikasi dan entertainment multimedia, seperti foto, musik, dan video. Dan game-game kasual yang semuanya itu bisalah kita dapatkan di handphone Symbian. Kemudian kebutuhan pada tahap selanjutnya atau bisa dibilang kebutuhan di era smartphone yaitu komunikasi, entertainment, dan produktivitas. Produktivitas di sini yaitu seberapa handal sih kemampuan device kalian dalam mendukung pekerjaan kalian. Gue sedikit contohin di sini. Jika kalian seorang vlogger atau fotografer, pasti kemampuan kamera dan aplikasi pengedit foto atau video lah yang kalian butuhkan. Atau kalian seorang writer, pasti aplikasi writer lah yang kalian butuhkan. Atau paling enggak jika kalian pecinta game atau bisa dibilang game hardcore, pasti aplikasi game yang kalian sukalah yang kalian butuhkan. Jawaban singkatnya, aplikasi yang mendukung kegiatan kalian lah yang kalian butuhkan ketika mempunyai smartphone. Inilah yang menyebabkan Nokia Lumia dan Windows Phone tak laku di pasaran. Kelemahan terbesar dari Windows Phone adalah dukungan aplikasi yang sangat sedikit. Penyebabnya karena karakter dari Windows Phone yang closed source atau tertutup, serta Windows Phone itu seakan menutup akses penuh kepada developer aplikasi pihak ketiga untuk mengembangkan dan mengeksplor aplikasinya di Windows Phone. Jadi intinya Windows Phone atau Nokia Lumia gak berkembang itu gara-gara kurangnya aplikasi yang usable di ekosistem mereka. Kalah jauh sama iOS apalagi dengan Android. iOS di iPhone juga kan closed source. Terus kenapa bisa sukses? Beda bro, antara iOS dan Windows Phone. iOS itu masih ngasih kebebasan buat para developer aplikasi untuk mengeksplor aplikasinya di iOS dengan catatan aplikasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Apple. Jadi hasilnya iOS punya banyak aplikasi yang usable di App Store mereka. Sekian dulu video dari gue pamit.